Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan hasil sosialisasi pembuatan SKP tahun 2022 dengan aplikasi baru yaitu aplikasi SKP 2022 yang kami dapat dari kegiatan sosialisasi yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Nah, sekarang mari kita coba mulai. Yang pertama, kita buka dulu aplikasinya ya. Kita masuk ke aplikasinya. Aplikasi SKP 2022 ini berbeda dengan aplikasi SKP sebelumnya. Jika aplikasi SKP yang sebelumnya itu dibuat per semester, maka aplikasi SKP 2022 ini dibuat cukup satu saja, yaitu 1 tahun. Nah, penampakannya seperti ini ya. Kita ke home dulu. Nah, seperti ini penampakan SKP. Yang perlu kita isi nanti ada semua yang di sini. Ini diperuntukkan untuk guru. Kita mulai dari data umum kita terlebih dahulu. Kita klik dulu. Di sini nanti kita akan mengisi data diri kita pribadi, data kepala sekolah sebagai penilai, dan data pejabat penilai sama-sama kepala sekolah. Nanti sambil berjalan saya akan menjelaskan apa perbedaannya pejabat penilai dengan pejabat penilai kinerja. Yang pertama kita isi dulu nama kita. Edit biasa. Nah, biasanya di sini nanti akan keluar protect ya. Kita disuruh memasukkan password. Passwordnya adalah ini. SKP 6 2022. SKP-nya menggunakan huruf kecil. Coba kita masukkan SKP 6 2022. Oke. Nah, setelah seperti ini kita bisa mengeditnya. Langsung nama pegawai berarti nama kita sendiri ya, karena ini individu. Maka kita isi nama kita. Beserta gelarnya. Kita bisa mengisikan sampai ini penuh ya, NIP, pangkat dan golongan. Nah, khusus untuk pangkat dan golongannya di pegawaian dinilai dicoba seperti ini saja ya, jangan menggunakan garis miring atau yang lainnya. Jadi cukup diedit ininya saja, penata muda. Jika seumpamanya pangkatnya yang lain silakan diganti. Untuk golongannya silakan gunakan Romawi titik huruf kecil 3D, 3B dan lain sebagainya. Silakan gunakan Romawi titik huruf kecil. Kemudian TMT-nya juga seperti itu, tinggal edit di sini. Nah, untuk jabatannya karena saya masih guru ahli pertama, maka saya tulis di situ guru ahli pertama. Jika di situ guru muda atau lain sebagainya, ini bisa diganti. Kemudian jika ini memang saya kan guru wali kelas ya, wali kelas, sehingga di sini saya tuliskan jabatan guru kelas. Jika guru PJOK, maka di sini tuliskan garis miring guru PJOK, guru PAI juga seperti itu. Untuk ini jelas. Nah, sekarang kita ke pejabat penilai. Apa perbedaan pejabat penilai dengan pejabat penilai kinerja? Letaknya sama-sama kepala sekolah, hanya saja jika kepala sekolahnya dalam tahun 2022 ini ada pergantian. Contohnya saya dulu kepala sekolah PLT waktu Januari sampai dengan Maret dan sekarang dilanjutkan oleh kepala sekolah definitif, maka kepala sekolah lama itu diletakkan di sini datanya. Sedangkan kepala sekolah yang baru sekarang menjabat diletakkan di sini datanya. Jadi sama-sama kepala sekolah, bedanya ini adalah kepala sekolah lama, sedangkan ini adalah kepala sekolah yang baru. Itu jika dalam tahun ini
kepala sekolahnya ganti. Tetapi jika dalam tahun ini kepala sekolahnya tidak ada pergantian sama sekali, maka dua-duanya ini datanya sama. Kepala sekolah yang berwenang pada tahun 2022, dua-duanya sama. Nah, untuk pengisian eh, ini sudah saya isi, jadinya hasilnya seperti ini. Nah, setelah terisi semua data pribadi kita, data kepala sekolah PLT saya waktu itu, dan juga data kepala sekolah yang baru sekarang, maka ini sudah selesai. Sekarang kita kembali ke home. Setelah ke home, kita ke lembar ke matrik peran hasil ya. Di sini banyak sekali. Sekarang kita ke matrik peran hasil dulu. Klik. Nah, di sini nama kita sudah tercantum di sini. Nama pegawai kita, nama jabatan kita. Nah, untuk rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, ini berarti kita sudah berbincang, kita sudah konsultasi dengan atasan kita, yakni kepala sekolah, tentang rencana-rencana apa saja yang akan kita lakukan di tahun 2022 ini. Di sini terdapat 5 ya. Ini bisa dirubah sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan, target apa yang akan kita capai, perencanaan awal apa yang akan kita kembangkan. Nah, di sini yang pertama kami menyoroti tentang perangkat pembelajaran. Ya, seperti normalnya ada prota, prosem, dan lain sebagainya. Jika itu kurikulum Merdeka, maka itu berubah menjadi CP, modul ajar, bahan ajar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada laporan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Ada laporan evaluasi dan pelaporan hasil penilaian. Ada laporan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau lebih seringnya diklat ya, ini lebih umumnya disebut diklat itu. Ada lagi laporan dokumen kegiatan sebagai, nah ini boleh jenengan samakan dengan kegiatan panjenengan di sekolah masing-masing. Jika panjenengan wali kelas, bisa dituliskan wali kelas. Jika jenengan dapat tugas tambahan sebagai bendahara, silakan ditulis. Jika panjenengan eh, mendapat tugas tambahan sebagai pembina ekstra, monggo ditulis. Nah, karena di sini saya sebagai wali kelas dan pembina ekstra saja, maka bagian bendaharanya saya hapus. Barangkali ada yang sebagai wakil kurikulum dan lain sebagainya, boleh dituliskan di sini. Untuk berikutnya, yaitu dokumen kegiatan tugas tambahan. Nah, ini hubungannya dengan organisasi. Seberapa banyak organisasi yang Anda ikuti, yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan, monggo silakan dicantumkan. Seperti di sini saya merupakan anggota PGRI Kabupaten Gresik, anggota IGI, anggota koperasi, anggota Gugus 03 Kecamatan Sidoarjo, dan anggota Pramuka. Jadi saya tuliskan di sini. Ini nanti apa yang kita tuliskan di sini nanti ngeling ke berikutnya. Nah, sekarang kita kembali ke home lagi. Kemudian kita buka di sampingnya matrik tadi. Ada SKP JF kuantitatif. Kita klik. Nah, dari sini nanti muncul apa yang telah kita tuliskan tadi ya. Di sini ada nama kita, identitas pejabat penilai awal, kepala sekolah awal sebelumnya tadi. Dari situ nanti muncul apa yang kita tuliskan di sebelumnya tadi. Ada dokumen perangkat pembelajaran tadi, laporan pelaksanaan kegiatan, laporan evaluasi, laporan pengembangan keprofesian, sampai dengan laporan dokumen eh, kegiatan tugas tambahannya sudah kita tuliskan, kita ketik tadi, itu keluarnya di sini. Jadi jika kita ingin merubah ini, maka bisa kita rubah seperti yang di sebelumnya tadi. Nah, ini sekarang selain mengisi ini tadi yang sudah ada ya, sekarang kita beralih ke sini. Ini hubungannya dengan penilaian nanti ya. Di sini dokumen perangkat pembelajaran guru seperti prota, promes, silabus, RPP, dan lain sebagainya. Kita gunakan 2 set perangkat, berarti ini menandakan kalau ini adalah 2 semester. Targetnya 95%, ini
prosesnya diselesaikan pengerjaannya selama 1 bulan. Maka saya tuliskan seperti ini. Kemudian yang kedua, PKG, laporan PKG ini kan setiap tahun, sehingga jumlah laporannya ada 1, prosentasenya 95, karena ini selama 1 tahun penilaiannya, maka di sini tertulis 12 bulan, dan lain sebagainya. Di sini sudah banyak. Nah, contohnya seperti ini tadi, kita bisa menuliskan laporan pengembangan keprofesian, diklat ya. Kalau rencana saya diklatnya ini sertifikatnya saya pengennya ikutnya 4 kali dalam 6 bulan. Sehingga di sini tertulis 4 laporan, presentasinya 95% dan saya laksanakan selama 6 bulan. Dan lain sebagainya. Termasuk ini tadi. Di sini terdapat dokumen kegiatan tugas tambahan. Karena saya mengikuti 5 organisasi, maka ada 5 dokumen. Dan organisasi ini saya ikuti sepanjang tahun sehingga tertuliskan di situ 12 bulan. Sekarang kita beralih ke bawahnya perilaku kinerja. Di dalam perilaku kinerja ini, di sini kita dihadapkan dengan ada perilaku, ada ekspektasi ya. Yang perlu kita isi adalah bagian ekspektasi yang berwarna orange. Ini bisa kita ganti, bisa kita rubah, dan ini berpengaruh terhadap apa yang ada di sini. Contoh, di sini 1.1, maka 1.1 itu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka nanti ketika kita mengetik 1.1, maka nanti akan terhubung dengan sini. Coba 1.1-nya saya hapus, maka nanti hasilnya juga berbeda. Nah, hilang dia. Tapi kalau ini saya tuliskan 1.1, maka dia akan muncul. Kalau ini seumpama saya ganti 1.3, apa yang akan terjadi? Iya. Kenapa 0? Ini kemarin ada beberapa rumus yang memang masih belum sempurna, sehingga ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa keluar. Jadi lebih amannya kita pilih saja yang jelas-jelas keluar ya nilainya ya. Seperti ini. Nah, ini kita isi untuk yang berwarna orange yang ada di sebelah sini. Nah, ini semua kita isi sampai selesai, sampai tuntas. Jika sudah selesai, kita kembali lagi ke home. Sekarang kita ke lampiran SKP, klik. Di sini sudah ada berupa pertanyaan sebetulnya ya. Berupa pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita isi. Di sini bisa diketik, bisa diisi, bisa dijawab pertanyaannya ada di atasnya. Kita sesuaikan dengan jawabannya ada di bawahnya. Sampai paling bawah. Nah, demikian. Kalau sudah terisi, sekarang kita kembali ke home lagi. Kemudian kita ke ini, evaluasi kinerja kuantitatif. Coba kita buka. Nah, di sini nanti seperti ini. Ya. Sebelum saya lanjutkan, saya mengingatkan lagi di bagian pojok. Di poin ini terdapat huruf B. Kenapa B? Ini bisa dirubah menjadi huruf A. Jika A besar ya. A, enter. Nah, nama pejabat penilaiannya akan berubah. Ini fungsinya seperti ini. Jika kepala sekolah dalam 1 tahun 2022 tidak ada perubahan, maka silakan di sini diketik kode A. Namun, jika dalam 1 tahun ini 2022 ada pergantian kepala sekolah, maka ini silakan diketik B. Nanti akan ada perubahan di sini. Coba kita enter. Nah, ini adalah kepala sekolah ya, saya yang baru yang akan tercantum di sini jika ini adalah huruf B. Nah, kita lanjutkan sekarang. Kita lanjutkan, di sini banyak kita mengisi ya. Di sini isiannya ini berdasarkan apa yang sudah kita ketik sebelumnya tadi akan muncul di sini. Di sini targetnya juga muncul seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya tadi. Nah, kita mengisinya di sini. Jika kita sudah realisasinya memenuhi, cocok sesuai dengan target, maka kita tuliskan 2, ya 2. Enter.
95%. Kita tulis 95%. Satu bulannya 1 bulan. Sesuai dengan realisasinya. Jika seumpamanya ini contohnya, laporan pelaksana kegiatan pembelajaran penilaian guru sesuai dengan rencana kegiatan Prota dan Prosem. Ini ternyata tidak saya lakukan 12 bulan, tetapi hanya 10 bulan. Ya, kita tulis 10 bulan, tidak apa-apa. Nah, nanti akan muncul emoji di sini. Jadi apa yang kita ketik di sini nanti hasilnya adalah berupa emoji, bukan nilai. Kalau kemarin biasanya SKP itu berupa nilai, maka ini berupa emoji. Emojinya seperti ini. Jika nilainya sangat baik, maka akan bentuk jempol. Jika baik atau baik saja ya, ini akan ada gambar senyum. Jika cukup ada gambarnya orang yang sedang bete. Kalau kita kurang, maka emojinya akan emoji bersedih seperti ini. Jadi ini tadi karena baik saja, maka emojinya emoji tersenyum. Jika ini tadi saya isi 12, maka emojinya akan ganti emoji jempol seperti ini. Nah, endingnya nanti kita akan mengisi ini juga evaluasi perilaku kerja sama seperti sebelumnya. Jika ekspektasi tadi kita sudah ada di sini, sudah otomatis ngisi ya seperti tadi. Nah, sekarang kita isi lagi yang orange. Ini bisa kita ganti sesuai dengan umpan balik apa yang terjadi yang kita rasakan. Silakan diketik di sini. Sampai selesai, sampai finish, dan nanti pada akhirnya endingnya nilainya akan keluar di sini. Di sheet C 75 akan keluar baik, dan pastikan ini keluar baik, jangan sampai di bawahnya baik ya. Kalau sudah, nanti kita ke home, kita kembali ke home lagi, kemudian kita lihat ke dokumen evaluasi kinerja pegawai. Nah, ini adalah hasil akhirnya seperti ini. Nah, ini namanya kepala sekolah dan lain sebagainya. Pastikan di sini hasilnya adalah baik kedua-duanya, minimal baik kedua-duanya ya. Jangan sampai kurang atau cukup, minimal baik lah ya, katanya seperti itu kemarin. Kemudian ini tidak hanya satu, kita klik next. Setelah ini kita klik next. Nah, ini berbeda dengan yang tadi ya. Nah, jadi di form yang terakhir ini ada dua. Ada next, ada back, ini bisa diklik di situ menandakan bahwa ini isinya ada dua. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita ke home lagi. Yang perlu di print adalah mulai dari cover, nomor 1, 2, 3, dan juga poin terakhir. Untuk mengeprintnya, apakah bolak-balik, apakah hanya satu lembar saja, sampai kemarin kami mau pulang, belum ada kepastian yang pasti. Nanti akan ada informasi lebih lanjut. Jadi diingat lagi ya, poin yang perlu di garis bawahi adalah untuk yang A dan B tadi, data A dan B tadi sesuaikan dengan kebutuhan dan realisasi. Jika kepala sekolahnya ada pergantian, maka gunakan kode B. Jika kepala sekolahnya tidak ada pergantian, maka gunakan kode A. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan hasil dari sosialisasi SKP di Dinas hari Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2002 kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf karena ini juga mungkin belum sempurna. Kami juga kemarin juga banyak masih ada beberapa hal yang perlu diedit. Bahkan kemarin beberapa rumus juga masih diperbaiki lagi. Maka kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih banyak butuh perbaikan dan kekurangan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.